Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najmah dari Audit. Pada video kali ini saya masih tetap membahas tentang control self-assessment. Pada video sebelumnya saya masih membahas tentang definisi dan manfaat dari control self-assessment. Pertama, meningkatkan lingkungan pengendalian melalui awareness karyawan atas tujuan organisasi dan peran internal kontrol dalam pencapaiannya. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk merancang dan menerapkan proses kontrol. Yang ketiga, meningkatkan skop laporan internal kontrol pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, membantu audit maupun perbaikan internal kontrol dengan memfokus pada area yang beresiko tinggi. Yang kelima, mengefektifkan perbaikan dengan mentransfer control ownership dan responsibility pada operating employee. Identifikasi risiko organisasi yang signifikan, menilai pengendalian yang ada untuk mengelola risiko, mengembangkan rencana kerja untuk menurunkan risiko ke level yang aman bagi organisasi, dan mengukur kemungkinan pencapaian tujuan organisasi. Di video kali ini saya akan mendefinisikan terkait tentang efektivitas dan objektivitas dari control self-assessment. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi 2 kali lipat lebih besar, atau bahkan 3 kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan objektivitas yaitu sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang objektivitas antara lain: yang pertama, dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, tidak merangkap sebagai panitia, tender, kepanitiaan lain, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa. Yang ketiga, tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat, dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi. Dan yang kelima, dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Dalam memahami ini, objektivitas berarti hal-hal yang bisa diukur yang ada di luar pikiran atau persepsi manusia. Sedangkan fakta yang ada di dalam pikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan, dan perasaan disebut dengan subjektivitas. Pandangan objektif akan cenderung bebas nilai, sedangkan subjektif sebaliknya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, objektivitas akan menghasilkan pengetahuan kuantitatif, sedangkan subjektivitas akan menghasilkan pengetahuan kualitatif. Objektivisme berdasarkan pada kejadian yang sesungguhnya, sedangkan subjektivisme berdasarkan pada pendapat orang tersebut bahwa sesuatu ada karena dianggap hal tersebut memang ada. Having an accurate understanding of and control over your security risks is critical. Security controls are proven safeguards that are implemented in order to reduce security risks. Like traffic safety laws, security controls are implemented in organizations to add a fundamental level of protection. In the same way drivers are required to wear a seatbelt or obey a speed limit, security controls are designed to incrementally reduce an organization's overall risk.
Oke, sekian dulu video di part 2 kali ini. Akan saya lanjutkan pada part terakhir, yaitu di part 3 pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.